Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Tuti di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sendi dan gangguan pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak, serta mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, tentu kalian semua dalam kegiatan sehari-hari banyak melakukan gerakan-gerakan. Nah, coba kamu gerakan lengan kananmu atau lengan kiri, ya. Lengan kanan, lengan kiri, jadi bisa bergerak, ya. Bagaimana arah gerakan lengan dengan siku atau lutut? Apakah sama atau berbeda, ya? Nah, bagaimana? Mengapa kita dapat melakukan berbagai gerakan tersebut? Ya, kita akan pelajari tentunya di pertemuan kita kali ini. Nah, jadi gerakan-gerakan antar tulang yang kita lakukan tadi berhubungan dengan sendi, di mana sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa tulang manusia itu banyak sekali, ya, 200 lebih. Jadi, bagaimana cara menyatukannya? Nah, di sini bertemunya tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi, ya. Nah, persambungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain itu diikat dengan jaringan ikat. Jadi, ada jaringan ikat yang menyatukan kedua tulang, ya, yang disebut dengan ligamen. Ya, masing-masing ujung tulang ini juga akan dilapisi dengan tulang rawan. Ya, tulang rawan ini tidak sekeras tulang yang keras. Ya, jadi masih empuk, istilahnya seperti itu, tulang rawan bantalannya. Ya. Nah, sekarang macam-macam sendi berdasarkan sifat pergerakannya. Jadi ada 3 jenis sendi. Di sini ada sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, dan diartrosis sendi gerak. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Sendi mati atau sinartrosis, ya, yaitu sendi yang tidak memungkinkan terjadi adanya gerakan. Jadi pada sendi mati ini tidak bisa bergerak, ya, walaupun ada hubungan antar sendi, tapi kedua tulang yang berhubungan atau beberapa tulang yang berhubungan tadi itu tidak akan memungkinkan terjadi gerakan, ya. Contohnya adalah antar tulang tengkorak. Jadi di kepala kita ini bukan hanya satu tulang saja, tapi ada beberapa tulang yang jadi satu yang dihubungkan dengan sendi juga. Dan di tulang tengkorak kepala kita ini, ya, tentu tidak bisa digerakkan sendinya, ya, antara satu dengan yang lain, ya. Jadi di sini memang ada hubungan sendi atau tulang satu dengan tulang yang lain, tapi sendinya sendi mati, ya, tidak bisa digerakkan. Lalu yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku amfiartrosis, ya. Di sini bedanya dengan sendi mati tadi, kalau sendi mati tidak bisa digerakkan, kalau sendi kaku ini masih bisa digerakkan tapi terbatas atau sedikit saja, ya. Contohnya adalah pada persendian tulang rusuk, ya, tulang belakang dan juga tulang dada, ya. Jadi di daerah dada, ya, rusuk, juga punggung tulang belakang itu ada persendian yang namanya sendi kaku, ya. Pergerakannya sedikit sekali atau terbatas, ya, hanya bisa melakukan beberapa gerakan saja. Ya, selanjutnya sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Jadi sendi ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai macam gerakan. Terbagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, yang pertama sendi peluru, ya. Nah, sendi peluru ini gerakannya ke segala arah,
ya. Jadi bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Contohnya adalah sendi peluru. Di sini sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat ya. Jadi di sini di antara bahu sini ya, tulang lengan atas dengan tulang belikat, antara tulang pinggul bagian bawah ya, dan tulang paha ya. Jadi pinggul dan paha itu. Jadi kalau kita gerakan di sini bisa memutar ya, bisa ke depan, ke belakang seperti itu. Gerakannya ke segala arah. Jadi kalau dilihat di sini ada seperti mangkok ya. Lalu di sini ada jendolan seperti itu yang masuk ke dalam mangkok tersebut sehingga bisa berputar ya. Yang kedua adalah sendi engsel. Nah, tentu kalian pernah melihat pintu atau jendela ya. Nah, tentu dalam pergerakannya pintu atau jendela itu juga ada yang menyambungkan antara kusen pintunya dengan daun pintunya. Itu disebut dengan engsel. Nah, di dalam tubuh manusia ada juga yang memanfaatkan atau yang mirip penerapannya prinsipnya dengan engsel tersebut yang dinamakan dengan sendi engsel. Nah, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah saja ya, bisa ke depan atau ke belakang ya. Nah, di sini contohnya sendi siku dan lutut ya, siku ya, daerah siku sini ini bisa, nah bisa ke depan ya dan ke belakang, jadi satu arah saja ya. Yang ketiga adalah sendi putar. Nah, sendi putar berarti bisa memutar, iya ya. Contohnya adalah tulang tengkorak dengan tulang leher. Jadi di sini kita bisa memutar kepala kita ya. Bisa memutar kepala kita karena adanya sendi putar. Sendi pelana. Nah, sendi pelana ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah pada pangkal ibu jari. Ya, jadi pada pangkal ibu jari kita, ya, pada jempol kita, tentu di sini ada sendi pelana, ya. Jadi bisa ke depan, ke belakang, ke samping, ya, kanan kiri, ya. Jadi kalian bisa sambil praktekkan juga ya sendi-sendi ini supaya nanti kalau ulangan bisa tahu tanpa melihat buku ya. Oh, di tulang ini sendinya ini seperti itu. Nah, sendi yang kelima yaitu sendi geser. Di sini prinsip kerjanya adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain seperti gambar ini. Ya, biasanya tulang-tulang yang berada pada sendi geser ini adalah tulang yang permukaannya datar ya. Sendi ini juga memungkinkan pergerakan tulang pada gambar ini ya, bergerak ke depan dan ke belakang. Banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan menggunakan sendi geser ini. Contohnya adalah mengambil buku, ketika makan, naik tangga, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak sekali ya. Tulang-tulangnya contohnya adalah tulang pergelangan tangan ya, dan tulang pergelangan kaki, serta tulang-tulang di antara tulang belakang ya. Nah, tentu saja dalam tulang-tulang ya atau sendi-sendi itu jika tidak kita jaga, maka kita juga dapat mengalami gangguan atau penyakit pada sistem gerak tersebut. Nah, di sini yang akan Ibu bahas adalah fokus kepada gangguan pada sistem gerak yang berhubungan dengan tulang belakang ya. Nah, yang pertama ada skoliosis. Nah, skoliosis di sini tulang belakang kalau orang normal itu kan dia memang ada bengkok ya, tetapi di sini kalau dari belakang itu lurus saja. Nah, kalau skoliosis kelainannya tulang belakangnya jika dilihat dari belakang atau tampak dari belakang itu seperti huruf S, membengkok dia ya, atau huruf C. Nah, di sini biasanya karena apa? Karena penyebabnya kebiasaan buruk ya ketika duduk misalnya, atau bawaan lahir ya, ada cedera tulang atau penyakit tulang lainnya ya. Jadi tidak ada kesejajaran antara bahu dan pinggul dan postur tubuhnya itu akan miring ya. Yang kedua adalah lordosis. Nah, lordosis di sini
kalau kita lihat orang normal itu melengkung, tetapi kalau lordosis ini lekukannya itu terlalu menjorok ke depan, ya. Jadi lekukan pada bagian bawah yang dekat dengan pinggang ini, ya, ini terlalu menjorok ke depan, ya. Contohnya aja di sini misalnya obesitas atau kegemukan, ya. Biasanya dia agak menjorok ke depan, perutnya ke depan seperti itu, ya. Nah, di sini bisa terjadi karena pergeseran ruas tulang belakang juga, ya. Selain itu juga cedera tulang, atau bisa juga obesitas tadi, ya. Atau contohnya misalnya kalau sebenarnya ini bukan lordosis juga, ya, kayak seperti orang hamil itu, ya, kan dia cenderung mendorong bentuk badannya ke arah depan, ya, karena ada bayi. Tapi itu bukan contoh lordosis, hanya seperti itu, ya. Jika sudah melahirkan akan normal kembali kalau orang melahirkan. Tapi kalau obesitas, ya, jika tidak segera misalnya pola makannya normal, maka nanti kelamaan akan juga bisa kelainannya menjadi lordosis tulang belakangnya. Nah, yang ketiga adalah kifosis. Nah, kifosis ini biasanya bagian atas dari tulang belakang atau di daerah punggung itu tampak membungkuk, ya, membungkuk ke depan kalau orangnya, ya. Jadi ada tonjolan seperti menonjol di bagian punggung atas, ya. Di sini bisa penyebabnya membawa beban terlalu berat, ya. Misalnya kalau anak lagi senang-senangnya sekolah, misalnya, ya, bawa buku terlalu berat, sedangkan tulangnya masih belum kuat, ya. Jika lama-kelamaan seperti itu, maka dia bisa membongkok, istilahnya seperti masih kecil tapi sudah nanti pertumbuhannya akan bongkok, ya. Pernah lihat juga orang tua, ya, orang tua kakek nenek itu biasanya juga postur tubuhnya bongkok, ya. Nah, di sini kifosis pada orang tua biasanya disebabkan oleh pengeroposan tulang, ya. Ada juga obesitas juga bisa, ya. Di sini juga sikap tubuh yang kurang baik ketika duduk atau belajar lama-kelamaan jika tidak menggunakan postur atau sikap yang pas, ya, yang cocok, yang nyaman, maka juga dapat menyebabkan kifosis, ya. Nah, di sini juga bisa menimbulkan rasa sakit pada tulang belakang jika tidak segera memperbaiki pola hidup atau sikap tubuh, ya. Nah, ini perbandingannya, ya. Yang atas ini jika kalian duduknya ketika belajar, ya, misalnya menulisnya seperti ini, suka bengkok-bengkok badannya, ya. Itu dapat menyebabkan skoliosis jika kalian terapkan setiap hari seperti ini, ya. Kemudian ada lordosis. Nah, lordosis ini perutnya ke depan seperti ini kalau duduk, ya. Kalau lama-kelamaan seperti ini nanti bisa betulan jadi lordosis. Makanya kalau sudah kalian tahu seperti ini, tolong diperbaiki sikap atau cara duduknya yang benar, ya. Nah, kifosis kalau membaca seperti ini, membungkuk, ya. Jadi cenderung kepalanya membungkuk ke bawah dan punggungnya di sini membengkok, ya, itu kifosis. Sikap duduk yang benar itu seperti ini, ketika di atas meja bukunya, tangan dilipat, ya, duduknya lurus, tulang belakangnya juga lurus dan duduk dengan nyaman. Bagaimana dengan samping, ya? Tampak samping di sini kalau orang normal memang agak lengkung, ya, melengkung, ya, tetapi di sini masih normal. Kalau kifosis ini bagian atasnya, ya, tulang bagian atasnya itu membengkok terlalu banyak, ya, sehingga membongkok seperti itu. Kalau lordosis, tulang yang daerah pinggul atau pinggang itu menjorok ke depan, ya, seperti itu. Kalau skoliosis, di sini tulang belakangnya, tampak belakang itu membengkok ke arah samping, ya, huruf S seperti itu, ya. Jadi kalau dilihat ternyata banyak sekali kebiasaan yang bisa menyebabkan kita memiliki kelainan tulang belakang, ya. Makanya harus memperbaiki sikap ketika duduk ataupun juga memperbarui makanan yang kita konsumsi. Nah, upaya-upaya apa saja di sini dapat meningkatkan
kandungan kalsium dalam asupan makanan ya. Kalsium sangat penting untuk tulang ya, untuk masa pertumbuhan, untuk kepadatan tulang, kekuatan tulang itu juga penting. Dapat didapatkan dari mana? Dapat didapatkan dari susu dan juga makanan-makanan yang mengandung kalsium. Berjemur ya, berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, ini sangat-sangat dianjurkan sekali, apalagi sekarang musim Covid ya. Selain juga bisa mencegah Covid, berjemur di sini juga bisa memperkuat tulang ya, karena bisa membantu perubahan provitamin D menjadi vitamin D pada tubuh kita ya. Nah, asupan apalagi? Asupan makanan ya yang mengandung vitamin D ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu juga harus seimbang gizinya yang kita makan ya. Jadi jangan pilih-pilih makanan, harus sehat, harus ada karbohidrat, protein, lemak dan juga vitamin yang menyeimbangkan tubuh kita. Lalu memperhatikan aktivitas fisik cukup setiap harinya ya, karena kita belajar tentang gerak, sistem gerak kita. Ada sistem gerak aktif misalnya otot dan juga sistem gerak pasif ya, alat gerak pasif misalnya tulang ya. Nah, itu harus digerakkan karena namanya sistem gerak. Jika kita tidak menggerakkan tubuh kita misalnya 1 minggu atau sehari, itu dapat membuat kaku badan kita ya, sehingga kita susah bergerak. Jika melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, olahraga misalnya dengan stretching misalnya, atau melakukan kegiatan rumah ya, itu dapat melatih ya sistem gerak kita supaya juga lebih mudah untuk bergerak. Kalau tidak kita gerakan sistem gerak, itu akan rusak ya, malah tidak bisa bergerak, sehingga kita perlu memperhatikan aktivitas fisik. Tidur terus itu juga tidak baik ya. Rebahan misalnya ya, itu juga tidak baik. Harus berolahraga, aktivitas, karena sistem gerak kita memang harus digerakkan. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah ya. Nah, sikap tubuh yang salah ya seperti tadi, menulis dengan posisi yang salah ya, membaca dengan posisi yang salah. Nah, itu juga harus dihindari ya. Jika memang sudah terjadi, kalian lakukan sekarang, dirubah kebiasaannya ya. Jadi setelah melihat pembelajaran kali ini, kalian Ibu harapkan dapat merubah sikap duduk kalian supaya sikap tubuhnya itu menjadi benar, sehingga tidak terjadi posisi ataupun juga kelainan tulang belakang atau kelainan-kelainan sistem gerak yang lainnya ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu harapkan kalian bisa merangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Lalu kalian tulis di buku catatan. Nanti ketika tatap muka akan Ibu cek rangkumannya ya. Jadi untuk hari ini ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu harapkan materi yang sudah Ibu sampaikan dapat memberi manfaat kepada kalian dan juga dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.